Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari Ushulus Sunnah karya Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Ya. Terakhir kita sudah membahas di bagian wa qaulun wala amalun wa qaulun illa biniyatin wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Tidaklah bermanfaat amal dan ucapan kecuali dengan niat, dan tidak pula ucapan, amalan dan niat kecuali yang sesuai dengan sunnah. Tidak pula bermanfaat ucapan, kemudian amalan dan niat kecuali dengan sunnah. Sampai di sini. Adapun sekarang kita akan membahas wattarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mendoakan rahmat kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim, semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka mendoakan, ya Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang menjadi saudara-saudara kami, dan untuk saudara-saudara kami berikanlah ampunan untuk mereka yang mereka adalah alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Falam nu'mar, dan kita tidaklah diperintahkan melainkan istighfar illa bil istighfari lahum, kecuali mendoakan ampunan untuk mereka. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaisa ala sunnah. Adapun siapapun yang mencela mereka, menganggap mereka kurang, salah seorang di antara mereka kurang, maka dia tidak berada di atas sunnah. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, dan dia tidak berhak mendapatkan fai' ataupun rampasan peperangan yang tidak jadi dilakukan peperangan, itu fai'. Bedanya dengan ghanimah adalah rampasan perang yang didahului dengan peperangan terlebih dahulu. Lalu beliau menceritakan, qala akhbarana bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas. Ya. Telah menceritakan kepada kami tidak hanya satu orang dari Malik bin Anas, bahwasanya beliau mengatakan qassamallahu ta'ala al-fai'a, Allah Ta'ala membagi-bagikan fai', di antaranya lil fuqara'i al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk orang-orang miskin di kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari daerah-daerah mereka, dan begitu pula harta mereka karena mencari karunia dari Allah, wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah, mencari karunia dari Allah, keridhaan, dan dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, yang benar keimanannya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Lalu kata beliau, faman lam yaqul hadza lahum falaysa mimman ju'ila lahul fai', maka siapapun yang tidak mengucapkan dengan ucapan ini, mendoakan keridhaan Allah atau ampunan Allah untuk para sahabat, falaisa mimman ju'ila lahu al-fai', maka dia bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan fai'. Di sini Syekh Al-Humaidi, Al-Imam Al-Humaidi menginginkan ada dua pembahasan tentang hal ini dalam bagian kalimat ini. Yang pertama adalah
penjelasan tentang kedudukan sahabat. Sebagaimana saya jelaskan, saya bacakan dari Fathul Jalali wal Minnah, Syarah Ushul Sunnah. Yang pertama adalah penjelasan tentang kedudukan sahabat. Dan yang kedua adalah sebaliknya, itu apa? Membantah 3 kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah dalam hal sahabat. Ya. Karena ahli sunnah semuanya adalah membela para sahabat, mendoakan rahmat, mendoakan keridhaan, dan menahan diri dari apa yang diperselisihkan di antara para sahabat dan tidak menyebut mereka kecuali kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada ahli sunnah wal jamaah dengan beberapa hal yang dengannya dada-dada mereka dan lisan mereka selamat. Lisan mereka selamat dari mencela, yaitu mencela para sahabat, ataupun memberikan ungkapan-ungkapan yang menyatakan sahabat itu kurang, baik semuanya ataukah sebagiannya, dan bersih hati mereka dari kebencian kepada para sahabat. Ya. Hal ini yang sebagaimana ditunjukkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di situ di ayat tersebut disebutkan wala taj'alu fi qulubina ghillan, ya. Janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ada kebencian lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Tentunya golongan pertama yang berhak mendapatkan gelar keimanan adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selamatnya hati dari kebencian, selamatnya lisan dari celaan terhadap para sahabat adalah termasuk dari sifat ahli iman. Ya, termasuk dari sifat pemilik keimanan. Adapun 3 kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah dalam hal para sahabat. Yang pertama adalah Rafidhah, yang mana mereka mengkafirkan para sahabat, mencela mereka, benci terhadap mereka seluruhnya, atau mungkin hanya sedikit dari mereka. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib yang tidak dibenci oleh Rafidhah. Mereka mengatakan beberapa sahabat tersebut masih dalam keimanan. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan hanya 3 sahabat. Ada riwayat yang lain yang mengatakan hanya 7 sahabat yang tersisa. Dan riwayat yang lain ada yang menyebutkan hanya 12 sahabat Nabi. Kemudian kelompok kedua adalah Khawarij, yang mana mereka adalah mengkafirkan Ali. Kemudian kelompok ketiga adalah An-Nawasib. An-Nawasib ini tidak terkait langsung dengan Khawarij, ya. Yang mana Nawasib ini mereka adalah yang menyatakan permusuhan terhadap Ali dan Ali Bait, ya. Jadi beda antara Rafidhah, Khawarij dan Nawasib. Adapun Nawasib ini menyatakan permusuhan, menampakkan permusuhan terhadap Ali sekaligus permusuhan terhadap Ali Bait, ya. Sekaligus permusuhan terhadap Ali Bait. Sebagian mereka mengkafirkan para sahabat, sebagian lagi tidak mengkafirkan, akan tetapi mereka mengumumkan permusuhan mereka terhadap Ali Bait. Dan telah berjalan kebiasaan dari ahli sunnah, yaitu yuqarriruna sunnah, yaitu apa? Menetapkan, menjelaskan sunnah, wabayanu, dan menjelaskan apa yang menyelisihinya. Tidak cukup seorang ahli sunnah mentarbiyah umat dengan sunnah tetapi tidak membersihkan umat, tidak mengislah umat, tidak mentasfiyah umat dari penyimpangan. Sehingga hati-hati ahli sunnah adalah semakin kuat dengan sunnah dan semakin kuat pula kewaspadaan terhadap apa-apa yang menyelisihi sunnah. Demikian yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum yang menyimaknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.